baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ya, Kak Hoir. selamat pagi. Bagaimana kabarnya Kak Hoir? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. ini dengan Kak Rifa dan Kak Ya, saya Ilmanur. Kak Ilma, betul. Mungkin Ya, perkenalan diri dulu ya dari kami, Teh Rifki. ya, Boleh silakan Kak Ilma. Oke, Bismillah, Kak Hoir. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi ilmu pendidikan agama Islam dengan saya sendiri yang sering menghubungi Kak Hoir ya. Saya Ilma Nur Asia, kemudian ada rekan-rekan saya. Boleh Teh Rifa? Ya, perkenalkan nama saya Rifa Hanifah. Kemudian ada teman saya juga Satria Aini. Ada juga rekan saya yang lain Wildan juga Nurul. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Hoir telah meluangkan waktunya untuk kami wawancara karena memang di mata kuliah di prodi kami ada mata kuliah kewirausahaan Islami yang memang salah satu tugasnya itu untuk mewawancarai owner gitu dan kita pilih owner dari sabun Kun Anta yaitu Kak Hoir sendiri. Nah, barangkali teman-teman di sini yang menonton video belum mengenal lebih dalam gitu ya siapa itu Kang Hoir, Kak Hoir. Nah, boleh Kak Hoir memperkenalkan terlebih dahulu sebagai owner dari Kun Anta. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam. Saya biasa dipanggil dengan Khoir. Ya, saya eh, founder sekaligus owner dari Kun Anta. Yang dimana ini dari PT Kun Anta Indonesia dengan brand Kun Anta. Nah, teman-teman sudah tahu sebelumnya Kun Anta ya? Taunya dari mana nih? Oke, aku tahunya dari salah satu teman saya yang eh, ada di masjid gitu. Nah, memperkenalkan ada Kun Anta Oh, nih, kayak gitu. Nah, sejak baik. itu ya baru Ya, tahu. baik, baik. Mungkin Kun Anta memang belum banyak diketahui ya, karena memang kami menyengaja untuk tidak terlalu eh, ma- 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 bukan mengekspos, belum maksimal dalam marketingnya karena memang kita ada hal yang harus kami dahulukan gitu. Sama ini kami usaha Kun Anta ini memang produksi sendiri dan challenge utamanya itu memang di regulasi. Nah, kalau kita di regulasi ini memang nggak membutuhkan uang yang kecil tapi cukup banyak. Jadi kalau kita nih UMKM yang usahanya mau rintis apa segala macam tapi di ranah skincare memang harus ekstra bersabar gitu karena untuk kita bisa BPOM dan untuk bisa memenuhi regulasi kita memang harus mengumpulkan modal. Nah, di situ selama kita belum selesai dalam pengurusan regulasi, makanya ya kita ikhtiarnya belum terlalu yang bombastis kayak gitu. Yang penting kita bisa jalan dan kita bisa muter sampai akhirnya kita bisa mengurus untuk regulasinya. Alhamdulillah tahun 2023 dan 2024 ini kita selesai berproses dalam arti mengurus halal dan BPOM dan alhamdulillah bisa bisa selesai di beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi sekarang nih baru mulai-mulainya kita start untuk proses itu. Nah, Kun Anta sendiri adalah brand skincare natural yang saat ini kita baru berfokus di sabun. Sabun namanya sabun Castile Soap. Jadi karena konsepnya di sini adalah produk natural, jadi kita menggunakan prosesnya pun dengan proses tradisional. Nggak sama dengan sabun yang ada di pasaran sana rata-rata umumnya gitu. Kalau di pasaran itu sabun biasanya menggunakan kalau sekarang ini
udah pakai deterjen atau pakai surfaktan gitu. Tapi kalau sabun dari Kunanta kita memproses sendiri nih. Mungkin kakaknya yang kemarin main ke Kunanta mungkin lihat prosesnya, seperti itulah prosesnya. Jadi di Oh, maaf ya terputus. Iya, sedikit terputus. Boleh Kang Nyampe dilanjut? mana nih? Oke. Eh, saya lanjut ya. Jadi sabunnya ini diproses secara ya beda sama dengan cara ini. Ini natural, itu lembut di kulit dan bisa digunakan untuk kulit sensitif gitu. Jadi aman sabunnya, nggak pakai SLS, nggak pakai pengawet, dan untuk jangka panjang penggunaan itu lebih bisa apa namanya, lebih bisa mendukung untuk kesehatan kulit. Kayak. Oke, Masya Allah luar biasa sekali ya, Kang. Berarti memang salah satu keunikan dari sabun ini memang tidak mengandung SLS gitu ya, juga tidak mengandung deterjen, sehingga lebih sehat gitu ya untuk kita pakai. Untuk yang mempunyai kulit sensitif, berarti sangat cocok gitu ya untuk memakai produk Kunanta ini. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak Hoir, sebenarnya ini terinspirasi dari siapa sih kemudian Kak Hoir menciptakan brand Kun Anta ini gitu dengan ya sabun-sabun yang memang anti SLS. Oke. Mm-mm. Ya, boleh Kang diceritakan. Ya, jadi memang kalau perjalanannya untuk dapat kenapa nih sabun Kunanta, sabun natural Ya, gitu. Memang perjalanannya panjang. Kalau misalnya cerita itu lumayan ini ya. Tapi memang dari perjalanan saya sebenarnya eh, saya itu dulu sempat bisa dibilang itu eh, down ya, down. Jadi mungkin downnya itu lebih ke skeptis atau segala macam karena ternyata kita tahu bahwa eh ya eh, nggak tahu nih teman-teman nyadarin atau nggak bahwa banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang mengecewakan mungkin bisa gampangnya itu kayak gitu gitu. Di eh, saat saya sadar di salah satu mata kuliah gitu kan, ternyata apa yang kita konsumsi, gaya hidup kita itu udah eh udah nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut gitu. Bisa nilai ketimuran, bisa nilai dari Islami itu sendiri gitu. Misalnya makanan nih, makanan itu sekarang udah nggak real lagi, banyak makanan yang kemasan, makanan yang awalnya itu eh, bisa dibilang misalnya soto, sekarang mie rasa soto gitu kan. Kalau dulu ada makanan asli yang namanya rendang, sekarang udah ada mie rasa rendang. Begitu juga ke snacknya udah kemasan. Begitu juga ke eh, ngerambahnya ke pakaian juga, rambahnya ke lifestyle, ke musik, sampai ke skincare juga gitu. Tanpa kita sadari ternyata eh, saat kita ini udah dikasih sama eh, source yang luar biasa di alam ini yang natural ini yang bagus untuk kesehatan kulit kita misalnya kalau di contohnya skincare ternyata industri-industri di luar sana itu udah menciptakan produk-produk yang dalam rangka untuk meningkatkan atau akselerasi gitu biar cepat glowing biar cepat putih gitu dengan dengan bombastisnya eh, apa namanya kampanye tentang kulit itu semua orang kulitnya kayak gimana harus putih, gimana orang seperti apa rambutnya harus lurus gitu kayak gitu. Jadi eh, itu menciptakan standar kecantikan baru gitu dan di mana
nggak semua orang kan harus seperti itu gitu. Nah itu Iya. luar biasa saat itu waktu zaman saya kuliah itu standar tentang industri entah itu kecantikan, makanan, culture, sampai ke lifestyle itu kita diarahkan ke arah tertentu untuk tujuan komersial gitu, untuk tujuan propaganda dari negara barat sana. Dan itu serius banget, itu suka nggak suka, setuju nggak setuju, itu benar-benar terjadi. Dan kita sekarang kita nggak tanpa sadari kita itu ngikut gitu. Dan saat saya menemukan dalilnya ternyata ketemu gitu. Di Al-Baqarah ayat 11, ayat 12 itu ada di mana kita itu tanpa kita sadari, sadar nggak sadar, kita sedang melakukan kerusakan di muka bumi. Memang saat itu ditujukan untuk kaum Yahudi, tapi ternyata itu bisa dikatakan itu ditujukan buat kita juga. Kenapa? Karena eh, apa yang kaum Yahudi yang lakukan sekarang, mereka akan menguasai dunia. kecuali kecuali eh, Palestina ya. Mereka sebenarnya menguasai dunia dari sisi makanan, dari sisi fashion, dari sisi industri manapun, apa namanya, farmasi, eh, apa gaya hidup, film, musik itu dari kaum mereka yang menguasai. Setuju apa enggak? Setuju. Kayak gitu untuk kondisi sekarang ini, dan kita mengikuti mereka gitu tanpa kita sadari, dan itu pun di produk-produk yang kita ciptakan. Begitupun saat kita jadi wirausaha, kita juga bikin produk yang kita nggak akan jauh kayak gitu. Setuju atau enggak, itu yang terjadi sekarang gitu. Makanya kalau saya cek lebih lebih dalam lagi, ternyata ada konsep dalam Islam itu yang memang perlu harus kita pertimbangkan atau perlu kita pikirkan lebih jauh, yaitu konsep dari halal dan natural. Halal dan natural. Maaf. Halal dan toyib. Riba. Yes. Jadi saat kita sekarang itu, oh kan di mana-mana sudah halal terjamin boleh dikonsumsi. Ya, benar halal. Tapi ternyata dalam apa Al-Quran ternyata nggak cukup. Maksudnya tidak hanya dimension halal aja, tetapi halal dan toyib. Nah ini gimana dalam pandangan kita gitu? Ternyata di sini eh, apa namanya, kita menemukan bahwa produk sekarang yang penting halal, tetapi nggak peduli toyibnya itu kayak gimana. Nah di sini yang jadi perenungan saya. Makanya rada-rada panjang nih ceritanya. Perenungan saya, kalau misalnya saya menciptakan produk, saya misalnya mengambil keputusan untuk jadi wirausaha, saya harus bertanggung jawab. Pertama di produk saya. Saya memastikan produk saya memang harus harus halal plus toyib, yang dimana toyib ini diterjemahkan dalam industri kecantikan misalnya, itu ya memang harus ada nilai-nilai sisi manfaat positif, dan di situ less harms untuk skinnya gitu. Berarti saya menerjemahkan itu natural. Natural, clean ingredients termasuk seperti itu. Jadi disinilah yang melatar belakangi dari saya menciptakan produk Kunanta ini gitu. Kebetulan memang qadarallahnya saya memang memulainya itu dari DT, dari Darut Tauhid pesantren. Ada di pesantren di sana namanya Akhlak Plus Wirausaha gitu, yang programnya 3 bulan. Mungkin tahu, saya ngikutin program itu, dan di situ lebih menjelaskan bagaimana ternyata konsep dari halal dan toyib ini memang perlu dan menjadi solusi, terutama kita sebagai wirausaha untuk menciptakan produk itu yang pertama dulu. Jadi bukan marketing atau apa sih sebenarnya gitu. Gimana saya memastikan bagaimana saya memarketingkan kalau produknya itu produk yang tidak, ya yang penting cuan gitu, enggak. Iya. Saya nggak bisa kayak gitu ternyata. Iya. Jadi kalau saya di sini saya mementingkan yang pertama nilai halal dan toyib, itu yang melatar belakang dari produk Kunanta gitu kurang lebih. Masya Allah, keren banget ya, Rifa. Latar belakang dari ya berdirinya Kun Anta tuh bukan hanya sekedar oh karena aku pengen punya bisnis, karena aku pengen dapet cuan, enggak kayak gitu ya. Ternyata sangat luar biasa gitu, berawal dari sebuah permasalahan, kekhawatiran, dan kemudian menjadi solusi terbaik gitu ya. Apalagi berlandaskan nilai-nilai keislaman gitu, Masya Allah, keren banget.
Betul, Teh Ilma. Masya Allah. Semoga menjadi motivasi ya untuk kita semua selaku mahasiswa. Dan mungkin kedepannya juga kita bakal jadi owner ya, Teh Ilma. Amin. Amin, amin. Amin. Harus. Harus ya. Apalagi kan di ini ya, di jurusan Ilmu pendidikan wirausaha agama atau Islam. mata kuliah ya, Ya, wirausaha. mata kuliah Oh, kewirausahaan Masya Islami. Allah. Ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya nih, Kak Huir kan tadi sempat disebutkan gitu ya bahwa Kak Huir tuh sempat down gitu ya. Dan saya yakin memang perjalanan para owner itu pasti gak selalu mulus gitu ya. Ada up, ada down-nya gitu. Nah, apa sih yang membuat Kak Hoir pada akhirnya itu bisa bangkit kembali gitu, semangat kembali? Oke, baik. Eh, di usaha saya pun juga saya menemukan ada titik-titik itunya ternyata saat saya memulai usaha itu ternyata jalannya nggak selancar yang kita kira gitu kan, nggak selaku ternyata produk saya kok eh, saat trafficnya belum ada, saat orang belum belum banyak tahu gitu, apalagi produknya ini produk berbeda itu jadi butuh waktu. Nah, di sini ternyata yang bisa membuat saya itu tetap optimis buat jalan karena itu tadi pondasi-pondasi dasarnya itu saya susun dan saya yakin gitu bahwa suatu saat produk ini diterima sama sama pasar, sama market. Hanya saja saya butuh waktu di situ. Nah, itu yang membuat kita tetap semangat nih untuk tetap menjalankan. Jadi yang pertama secara fundamentalnya ya mungkin ya, tapi secara teknisnya itu gimana gitu. Nah, saya sendiri melewati proses itu di kalau nggak salah di bulan ketiga sampai bulan keenam saat itu gitu, di mana saat awal ada penjualan gitu kan karena baru launching gitu kan orang penasaran, terus habis itu ternyata produknya turun loh. Kenapa turun? Berarti nggak sesuai nih produknya gitu. Ternyata yang nggak sesuai adalah pasarnya gitu. Nah, itu yang harus kita pastikan dulu gitu. Saat kita di awal usaha. Jadi saya awal usaha itu nggak se-expert teman-teman sekarang gitu. Karena saya nggak ada background wirausaha gitu kan. Saya dari jurusan lain. Tapi di sini saya saya tahu bahwa maksudnya saya tahu apa yang saya lakukan, core-nya itu saya paham tentang produk saya optimis aja saat itu gitu. Itu yang dipastikan untuk produk saya itu akan jalan. Hanya saja saat kondisinya turun, saya harus nyari tahu bagaimana eh, produk ini bisa lebih diterima dan bagaimana juga saya tetap bisa mengisi baterai nih yang baterainya itu udah mau habis perlu dicas gitu kan dengan pemasukan tapi nggak ada. Nah, waktu itu kalau saya sendiri saya kembali ke pekerjaan lama tapi itu hanya ke freelance aja gitu. Saat itu ada penghasilan dari situ, saya gunakan untuk memodalin lagi usaha saya untuk jalan lagi sambil untuk apa berlanjut ikhtiar lagi gitu. Jadi di usaha itu apapun usahanya, kita pastikan dulu bahwa usaha ini nggak akan jalan kebayangnya cuma 3 atau 6 atau 1 tahun ke depan aja. Tapi bayangkan usaha ini kalau jalan 5-10 tahun ke depan gitu, relevansinya sampai sejauh itu gitu. Bahkan kalau perlu lebih gitu. Nah, disinilah yang membuat kita nggak berpikir untuk cepat menyerah atau keburu untuk berpikir paling usaha ini nggak jalan mau ganti produk lain mau ganti usaha lain gitu jadi nggak buru-buru untuk seperti Ya. itu makanya memang perlu banget di awal itu kita memastikan harus harus apa namanya harus komplit dulu nih landasannya, latar belakangnya, pondasi yang membangun produk ini, konsepnya, nilai yang ada di dalamnya, bukan proporsional, apa namanya, eh, produk propositionnya dari eh, apa namanya produk ini harus harus nyampe dulu. Itu yang menjaga kita untuk kita tetap yakin nih sama usaha ini. Itu yang harus dipastikan dulu ya sebelum apa namanya sebelum fase itu terjadi gitu. Kalau pas fase itu terjadi ya memang kita melakukan evaluasi. Bukan berarti evaluasi itu tentang berarti ada yang salah nih sama produk ini, ada yang
mungkin salah sama pasarnya, marketingnya, itu semua bisa dievaluasi. Tetapi sebelum kita memutuskan untuk apakah produk ini layak atau enggak, ya memang kita harus benar-benar tekunin dulu gitu. Baru yang benar-benar mentok kalau ada hal yang misalnya, wah udah ternyata produknya enggak. Saya yakin kalau soal produk, apapun produknya itu ada marketnya kan gitu. Batu pun kalau misalnya teman-teman jual kan ada laku juga gitu, ada marketnya juga, pasir juga seperti itu. Nah, apalagi produk yang sudah jadi gitu, mungkin di situ belum sesuai sama marketnya, belum sesuai proportionnya, belum sesuai mungkin di kemasan, tampilan atau konsep dari produknya. Itu dulu yang diinikan. Jadi memastikan dulu bahwa kita harus tetap apa istiqomah gitu, harus tetap tetap yakin, tetap nggak gampang menyerah atau putus asa. Karena kalau seperti itu akan berpola nantinya. Gampang ganti produk, terus nanti ganti produk lagi, ganti produk lagi, itu pada akhirnya kita hanya mengikutin kemauan pasar aja gitu. Padahal di sini saat kita udah tahu produknya bahwa eh, ini ini produknya bagus gitu. Ini produknya bisa diterima pasar dan sudah ada di pasar sana gitu. Jadi bukan benar-benar produk yang totally new, totally baru gitu. Jadi seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Kak Hoir. Berarti tadi kita harus punya fondasi yang kuat gitu ya, harus merancang tujuan jangka panjang yang juga, tujuan jangka panjang supaya kita bisa tetap optimis gitu ya untuk membangun bisnis kita. Oke, Betul, selanjutnya Kak betul. Ilma, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak mungkin karena sebenarnya gitu ya Kak, masih banyak hal yang ingin ditanyakan karena ini menarik banget ya Teh Rifa. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin langsung closing statement dari Kak Hoyer terhadap khususnya buat kami-kami nih yang sedang menjalankan bisnis dikit sih sebenarnya ya, karena ini salah satu tuntutan tugas juga. Tapi ini jadi salah satu semangat kita untuk Iya, ya seperti itu. baik. Ya boleh Kak. Mungkin sesi ini adalah dalam arti ini memang hanya sekedar tugas ya, tetapi sebenarnya ini bisa jadi starting point nih buat teman-teman gitu. Memulai usaha itu nggak harus nanti nunggu lulus. Bahkan kalau bisa mulai dari kuliah sekarang itu bisa jadi aset buat teman-teman saat nanti lulus, ternyata udah ada hasilnya gitu. Dan zaman kita sekarang untuk memulai usaha itu eh, sangat possible dan mudah mudah sekali gitu. Tetapi memang harus ada beberapa hal yang dipastikan gitu teman-teman ya. Yang pertama, karena kita sebagai umat Islam, kita harus kembali lagi nih ke apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, yaitu Quran dan hadis. Ternyata dalam Quran dan hadis itu luar biasa sekali nilai-nilai yang dimana dia itu bisa digunakan dimanapun, termasuk itu untuk berwirausaha. Itu teman-teman. Dan ada banyak yang bisa digali. Nah, kalau di Kunanta ini kita yang kita pastikan, kalau saya pribadi di sini ada dua nih. Yang pertama adalah kita kesadaran kita, awareness kita bahwa kondisi kita sekarang di mana makin kita canggih nih, makin modern dunia saat ini, ternyata tidak semakin baik kehidupan kita. Baik itu di kesehatan, kedokteran makin canggih, tapi orang yang sakit-sakitan makin banyak, gitu, Oke. penyakit makin aneh-aneh, makanan juga makin luar biasa beragamnya, tersedia di mana-mana, tetapi kok nggak membuat kita lebih sehat ya, gitu. Terus pakaian juga seperti itu, membuat kita tampil lebih menarik, tapi ternyata tidak menjamin diri kita itu menjadi lebih baik feelsnya. eh, dan belum lagi tentang apa namanya dampak dari polusinya gitu. Dan itu terjadi di manapun juga, maksudnya di bidang-bidang manapun juga. Nah, kita sebagai wirausaha itu kita akan tentu menyediakan layanan atau produk-produk itu. Jangan sampai produk-produk yang akan kita buat nanti itu ternyata hanya nambah-nambahin sampah aja, maaf. Hanya ternyata membuat orang makin sakit. Mohon maaf ya. Ya ya. Jangan sampai ternyata
bikin orang makin verism, makin kayak kayak gitu. Nah, itu ternyata yang kita pada dasar kita apa namanya yang saya sampaikan sebelumnya tadi gitu. Karena memang dunia kita sekarang ini kita ngiblatnya tanpa sadarin kita ngiblatnya ke mereka gitu. Dan mereka yang menguasai perekonomian di dunia ini sekarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari Keluar ya. Habis kah? Nah, udah masuk. ya halo, maaf Ya, ya putus-putus. ya Kak Hair. Silahkan untuk dilanjutkan Kak Hair. Ya, oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi eh sampai mana tadi? Ya, jadi kita harus memastikan dari kondisi itu apa nih yang menjadi titik celahnya gitu, yang menjadi solusinya, yaitu yang pertama, kalau dari kami sendiri adalah solusi dari produk yang halal dan juga thoyyib, Baik. itu yang dipastikan, dan itu bisa diaplikasikan di produk manapun, makanan terutama, fashion juga, dan produk-produk yang lainnya gitu. Jadi kalau kami di bagian apa namanya kosmetik, beauty dan wellness itu kami memastikan produk natural itu eh, kami meyakini bahwa ini lebih aman, lebih lebih baik untuk kulit. Karena kalau kita hanya sekedar kita berpangku pada otoritas yang ada, itu sejujurnya tidak menjamin. Kita harus lebih percaya lagi sama eh, intuisi kita gitu. Bagaimana standar dari yang benar-benar ada gitu. Misalnya gini, ada perdebatan nih, entah lo kan sudah sesuai BPOM gitu, sesuai dengan apa namanya regulasi. Nah, berarti aman dong kayak gitu. Nah, kembali lagi ke kita, kayak mie instan itu sehat nggak kira-kira? Itu jadi perdebatan kan, gitu. Dan mie instan apakah diperbolehkan oleh BPOM? Diperbolehkan oleh BPOM gitu. Dan itu gula juga. Gula itu apakah itu baik untuk kesehatan kita? Kalau teman-teman tahu tentang masalah-masalah kesehatan akhir-akhir ini, pasti kita tahu bahwa gula itu banyak menjadikan penyakit. Tapi gula itu apakah dilarang sama BPOM? Ternyata enggak gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami, yakin, banyak literasi, banyak belajar, banyak mencari ilmu apa pengetahuan di sana sini yang menjadikan itu dasar kita untuk apa namanya berpikir dan ngambil keputusan. Jadi nggak hanya sekedar ikutan arus aja, nggak hanya kita sekedar oh ini yang lagi tren, itu yang lagi seru, ini yang lagi viral gitu. Kita nggak hanya sekedar ngikutin kayak gitu, tetapi kita harus punya prinsip pendirian bahwa apa yang harus kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan untuk bikin produk yang bagus, yang keren, yang bermanfaat, ya itu harus benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang kita terapkan. Jadi ini PR buat kita gitu. Sekarang udah mulai berpikir nggak sekedar lagi jualan makanan yang penting seru nih, krik-krik atau gurih, viral, nggak harus kayak gitu. Yang membedakan teman-teman sama penjual yang ada di luar sana yang di pinggir jalan, teman-teman sudah punya level itu yang 3 4 5 bahkan belasan itu lebih tinggi dari mereka. Jangan sampai saat teman-teman keluar dari kampus dan teman-teman jualan, teman-teman hanya saingan sama mereka gitu. Mereka itu sudah punya punya lahannya sendiri, dan teman-teman yang sudah punya teman-teman ini yang sudah punya ilmu, punya kemampuan lebih di wirausaha harus levelnya harus lebih tinggi. Bukan berarti jualan lebih mahal, lebih ini enggak, tapi
value-nya gitu, value di jalan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk Kunanta, teman-teman nggak hanya sampai di sini aja. Kalau misalnya nanti di luar kuliah, teman-teman uh, mau main ke Kunanta, mau diskusi sama saya, itu kita terbuka banget gitu. Cuman memang saya sementara ini saya tinggal di Tangerang nih gitu. Ini juga sinyalnya susah di sini nih ini di lantai 26 ini. Ini susah nih sinyalnya di sini gitu. Jadi makanya putus nyambung kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga itu bisa menjadi closing statement dan kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf dari saya dan selebihnya bisa didiskusikan lagi di Konata gitu kurang lebih. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Khair atas motivasinya untuk kita ya. Closing statementnya luar biasa sekali, sangat Betul. sangat memotivasi. Insightful ya pagi Nah, ini. betul, betul banget. Kita dapat ilmu banyak. Alhamdulillah. Betul ya tadi. Ternyata ini bukan hanya sekedar tugas kuliah gitu ya, Teh Ilma. Betul, betul. Tapi jadi bekal kita untuk ke depannya. Betul. Terima kasih banyak Kak Khair telah meluangkan waktunya, sharing ilmunya. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita Sangat semua. sih, sangat bermanfaat Teh Rifa. Sangat-sangat. Oke, mungkin kita dokumentasi dulu ya Teh Rifa. Foto dulu. Ya, boleh. Aku screenshot ya. Oke, langsung saja ya. Siap-siap semuanya. Sebentar. Ini Sama eh, sama Kang Satria boleh kalau misalnya mau on cam kita akan dokumentasi dulu. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah Teh Rifa sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Hoir atas waktu dan juga sharing ilmunya begitu ya sama kami. Putus-putus ya. Semoga jelas. Oke. Ya, mungkin selanjutnya barangkali kan Kak Khoir masih ada keperluan, kami izinkan. Iya nih putus-putus ini suara. Suaranya putus-putus ya. Ya. Mungkin kita tutup saja langsung Ya, wawancara kali ini alhamdulillah. setelah selesai. Ya, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hoir, terima kasih teman-teman semua. Selamat menjalankan Terima aktivitas kasih. kembali ya. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.